Jadi gini ceritanya. Di kontrakan sederhana itu, Niko tinggal di lantai 2. Sementara Riri, cewek tetangganya, tinggal pas di bawah. Dari awal ketemu, Niko tuh emang punya kebiasaan usil ke Riri. Kadang kalau ketemu di tangga, dia pura-pura senggol belanjaan Riri, atau suka ngetawain gaya jalannya kalau lagi buru-buru. Hati-hati, nanti jatuh loh Ri, kata Niko sambil cekikikan. Riri cuma mendelik. Apaan sih, ganggu banget. Buat Riri, kelakuan Niko itu ngeselin abis. Sampai-sampai tiap dengar suara langkah kaki di tangga, dia bisa langsung menduga. Aduh, jangan-jangan si Niko lagi. Dan bener aja, begitu pintu kamar Niko kebuka, cowok itu pasti udah siap lempar guyonan receh. Tapi anehnya, meski suka kesel, Riri nggak pernah bener-bener marah besar. Karena di balik semua keusilan itu, ada perhatian kecil dari Niko yang kadang bikin dia bingung sendiri. Misalnya, waktu hujan deras dan jemuran Riri kelupaan di luar, Niko yang nurunin dan naruh di kursi depan kamarnya. Atau pas Riri pulang kerja malam, Niko pura-pura nyeletuk, "Tumben pulang malam, Ri. Jangan bikin orang khawatir dong." Riri melotot, "Alah, sok peduli. Ngapain juga lu khawatirin gue?" Padahal dalam hati, deg-degan juga. Sementara buat Niko, semua usilnya itu sebenarnya cuma cara biar bisa deket sama Riri. Dia nggak jago romantis, apalagi ngomong serius soal perasaan. Jadi ya dipakainya cara nyebelin itu. Sampai suatu sore, listrik kontrakan mati. Riri keluar ke teras sambil kipas-kipas. Sementara Niko nongol bawa lilin kecil. "Mau ditemenin nggak? Gelap gini bahaya loh, Ri." Riri awalnya pengen nolak, tapi karena suasana sepi dan gerah, akhirnya dia biarin Niko duduk di tangga sebelahnya. Mereka ngobrol santai, ledek-ledekan kayak biasa. Tapi kali ini Riri sadar, kalau di balik usilnya Niko, ada tulus yang nggak bisa dia pungkiri. Habis pulang kerja tuh ya, rasanya badan pengen langsung rebahan di kasur. Nah, kayak sore itu, gue baru balik, capek banget. Langsung nyebur ke kasur, buka HP, iseng deh scroll WA. Terus kepikiran, Riri lagi ngapain ya? Gue tahu dia pasti lagi sibuk, entah kerjaan kantor dibawa pulang, atau lagi ngetik-ngetik di laptopnya. Tapi dasar gue bukannya mikirin dia butuh fokus, malah pingin gangguin. Gue WA duluan, "Ri, lu lagi sibuk gak?" Gak dibales. Gue coba lagi kirim stiker random, masih gak dibales. Akhirnya gue teleponin, sekali, 2 kali. Baru dia ngangkat sambil ngomel, "Niko, gue lagi kerja woi, jangan ganggu." Gue ngekaket di kasur. Lah, gue kan cuma nanya, kangen aja. Dia langsung diem sebentar, terus bilang, "Apaan sih, lebay banget, kangen-kangen. Udah, sana tidur." Tapi namanya gue bukannya berhenti, malah jadi. Gue kirim voice note sambil nyanyi-nyanyi fals, bikin dia makin sebel. Sampai akhirnya dia balas, "Nik, kalau kerjaan gue kacau gara-gara lo, awas aja." Gue nggak kakak lagi, tapi jujur, dalam hati seneng. Soalnya, meski ngomel, dia tetap ngangkat telepon gue, tetap bales walau pakai marah-marah. Artinya, dia peduli kan? Gue ngerasa kayak, ya udahlah, meski jalannya ngeselin, tapi inilah cara gue deket sama dia. Saking keselnya digangguin terus, akhirnya Riri nggak tahan. Malam itu, dia banting pintu kamar, lalu gedebuk-gedebuk naik tangga ke arah kamar Niko. Gue yang lagi rebahan sambil ketawa-ketawa baca chat dia, kaget pas denger suara langkahnya makin dekat. Tiba-tiba, tok tok tok, pintu kamar gue digedor. "Niko!" Suaranya galak banget. Gue langsung nyengir, buru-buru buka pintu. Dan bener aja, Riri berdiri di depan dengan muka manyun. Alis ketemu sama alis. "Lo tuh ya, kerjanya gangguin gue mulu. Orang lagi fokus kerja malah diteleponin terus. Gue tuh udah bilang, jangan ganggu." Gue malah ketawa kecil. Gue kira lu kangen juga sama gue. Riri makin sewot. "Apaan sih? Gue kangen sama laptop gue, bukan sama lo." Dia nyelonong masuk, duduk di kursi dekat jendela sambil lipet tangan. Gue masih berdiri, nyender ke pintu, senyum-senyum.
Ya elah Riri, jangan sewot gitu dong. Gue cuma pengen ngobrol, pulang kerja sepi, gak ada temen. Ada elo. Ya gue iseng aja. Isengnya nyebelin tau gak? Jawabnya ketus. Gue tarik kursi, duduk di hadapannya. Tapi kalau gue gak gangguin lu juga gak bakal nyamperin kamar gue kan? Buktinya sekarang lo ada di sini. Gue lempar senyum nakal. Riri mendengus. Dasar, ganggu. Tapi gue bisa lihat pipinya agak memerah. Dia berusaha keras nyembunyiin, tapi gue tahu kok ada celah kecil di balik keselnya dia. Besoknya, gue kepikiran terus sama muka Riri yang sewot banget semalam. Sumpah, tatapan matanya masih kebayang. Dalam hati gue ngomong, kayaknya gue keterlaluan deh. Mungkin dah kelewatan ganggunya. Ya udahlah, mending gue diam dulu, kasih dia space. Biasanya pagi-pagi gue suka nyapa dia lewat WA, sekedar nulis, "Udah sarapan belum, Ri?" Atau kirim stiker random. Tapi kali ini gue tahan. HP gue simpen di kantong, walau tangan gatel banget pengen buka chat. Gue pikir biar dia ngerasain tenang dulu tanpa gue ganggu. Hari pertama, gue nggak kasih kabar sama sekali. Pulang kerja, langsung rebahan, nggak ada WA, nggak ada telepon. Di kepala, gue cuma bisa mikir, dia lagi apa ya? Sibuk kerja kah? Atau malah lega gue nggak ribetin? Hari kedua, masih sama. Gue sengaja nggak muncul, padahal tiap dengar suara langkah di bawah kontrakan, gue tahu itu Riri. Biasanya gue keluar pura-pura buang sampah biar bisa ketemu. Tapi kali ini gue tahan. Gue diem aja di kamar, pasang headset, pura-pura tidur. Jujur, agak aneh juga. Kontrakan yang biasanya rame sama celotehan kita jadi sepi. Gue kangen dengerin dia ngomel. Kangen lihat mukanya manyun gara-gara keisengan gue. Tapi apa boleh buat? Gue takut dia beneran sebel, sampai nggak mau ketemu lagi. Malamnya gue rebahan, bengong ke langit-langit. 2 hari nggak ganggu, kok gue malah kayak kehilangan sesuatu ya? Padahal dulu gue mikirnya cuma iseng. Tapi kok sekarang jadi berasa hampa. Gue sadar, mungkin rasa gue ke Riri udah bukan sekedar main-main. Gue beneran suka sama dia. Di sisi lain ternyata Riri juga lagi bingung. Malam itu dia tiduran di kasur, muter-muter HP di tangan. Biasanya, jam segini udah ada aja notif dari Niko. Entah WA receh, stiker aneh, atau telepon random yang bikin dia ngomel-ngomel. Tapi kali ini sepi. Chat kosong, nggak ada kabar. Kenapa ya si Niko? Kok tumben nggak gangguin? Gumamnya pelan. Dalam hati dia jadi mikir, jangan-jangan ini gara-gara kemarin dia marah kelewat galak. Aduh, jangan-jangan dia baper. Apa aku keterlaluan yang ngomelnya? Sambil garuk-garuk kepala, Riri scroll WA, buka chat Niko. Chat terakhir isinya cuma omelan dia. Dia bolak-balik baca, terus senyum kecut sendiri. Ya ampun, galak banget aku ya. Pantes aja dia nggak muncul. Besoknya masih sama. HP nggak ada notif dari Niko. Riri mulai ngerasa aneh. Biasanya di tangga kontrakan ada aja momen Niko iseng nyapa atau senggol belanjaan. Tapi 2 hari ini yang ada cuma sepi. Ketemu pun enggak. Malah kayak sengaja ngilang. Riri mulai gelisah. Setiap buka HP, refleks dia ngecek WA. Berharap ada tulisan Niko is typing. Tapi nggak ada. Dia narik nafas panjang. Kenapa sih aku jadi nungguin? Biasanya aku kan malah kesel digangguin. Kok sekarang nggak ada gangguan, rasanya malah kosong. Di sisi lain, Niko juga sama. Rebahan di kasurnya, scroll HP, buka chat Riri, tapi nggak berani ngetik. Dia nunggu kalau Riri yang nyapa duluan. Dua-duanya gengsi, dua-duanya sama-sama nunggu.
Malam ketiga, Riri duduk di depan meja belajar. Pura-pura kerja, tapi matanya terus melirik HP. Chat nggak ya? Kalau aku duluan gengsi banget sih. Ntar dikira aku kangen. Ih, kesel. Tapi tangannya gatel, pengen banget pencet tombol hi. Sementara itu, Niko di kamar atas juga ngelakuin hal sama. Dia buka-buka chat Riri, ngetik, "Lagi ngapain, Ri?" Terus dihapus lagi. Ngetik lagi, hapus lagi. Sampai akhirnya dia taruh HP di dada, nutup mata. Ya elah, kok jadi ribet gini? Padahal kemarin-kemarin mah gampang aja nyapa. Dan begitulah, dua orang yang sama-sama kangen, tapi gengsi. Malah jadi saling tunggu, saling tebak-tebakan perasaan, sambil berharap ada keajaiban yang bikin salah satunya berani buka percakapan dulu. Malam itu gue lagi tiduran di kasur, lampu kamar sengaja gue redupin. HP gue taruh di meja, udah malas buka-buka lagi. Rasanya kosong banget. 2 hari gak ngobrol sama Riri bikin hati gue aneh. Lagi enak-enak merem, tiba-tiba ada suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Gue kebangun, agak kaget. Hah? Siapa malam-malam gini? Gumam gue. Suaranya kedengaran lagi, lebih jelas. Gue bangun, jalan ke pintu, lalu buka pelan. Dan ternyata Riri. Dia berdiri di depan kamar dengan wajah canggung, terus tiba-tiba masuk tanpa banyak kata. Gue kaget setengah mati pas dia langsung merangkul gue erat. "Ri, ada apa? Kenapa?" Tanya gue panik, tapi juga deg-degan. Riri suaranya pelan, kayak mau nangis. "Maafin aku kok, maafin aku yang kemarin marah-marah. Aku kepikiran terus, kayaknya aku keterlaluan ngomelnya sama kamu." Gue diam sebentar, nyari kata-kata. Jujur, gue nggak nyangka dia bakal ngomong gitu. Gue elus pelan punggungnya. "Gak apa-apa, Ri. Beneran, aku nggak marah kok. Aku malah mikir, ya mungkin aku emang sering kelewatan ganggunya." Riri mundur dikit, ngeliat gue dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku jadi nggak enak. 2 hari kamu nggak gangguin aku. Rasanya hampa. Aku malah nungguin kok. Padahal biasanya aku sebel banget." Gue senyum kecil. "Aku juga sama, Ri. 2 hari nggak nyapa kamu, rasanya sepi." Jadi sadar kalau ternyata aku bukan cuma iseng. Aku suka sama kamu. Riri terdiam, lalu pelan-pelan senyum. "Aku juga kok. Aku kesel, aku marah. Tapi kalau kamu nggak ada, aku malah kangen." Mungkin emang udah dari awal aku juga ada rasa. Cuma gengsi aja ngakuin. Akhirnya malam itu kita duduk bareng di kamar, gak lagi saling ganggu dengan cara usil, tapi saling jujur apa adanya. Gue gak nyangka, dari iseng-iseng nyebelin, akhirnya bikin kita berani buka perasaan yang sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, gue sama Riri sama-sama lega. Karena akhirnya gak ada lagi yang ditutup-tutupin. Begitu Riri selesai ngomong, suasana kamar jadi hening. Gue masih bisa ngerasain detak jantung gue sendiri yang lumayan kencang. Perlahan, gue ulurin tangan dan pegang tangan Riri. Hangat banget rasanya. Dia sempat kaget, tapi nggak narik tangannya. Malah diem aja. Matanya nurunin pandangan ke arah lantai. "Udah, sini duduk," kata gue sambil menunjuk kursi di dekat kasur. Gue tarik pelan tangannya biar dia ikut duduk. Akhirnya kita duduk bersebelahan, tangan masih saling genggam erat. Gue bisa ngerasain kalau dia gugup, telapak tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. "Tenang aja, Ri. Aku gak marah sama sekali. Malah seneng banget kamu nyamperin aku malam ini." Gue bilang pelan. Riri lirik gue sebentar, terus nyium tipis. "Aku tuh udah 2 hari kepikiran terus kok. HP aku bolak-balik aku cek, berharap ada chat kamu, tapi nggak ada. Malah jadi aku yang kesel sama diri sendiri. Kenapa sih kangen orang yang biasanya nyebelin?" Gue ngakak kecil, tapi nggak lepasin genggamannya. "Berarti sukses dong aku bikin kamu kangen. Itu artinya gangguanku ada gunanya juga." Dia pura-pura manyun. "Dasar usil. Tapi iya sih. Aku jadi sadar kalau aku nyaman sama kamu. Kalau nggak ada kamu, sepi banget." Gue tarik napas panjang, terus jujur dari hati.
Aku juga gitu, Lih. 2 hari hingga ketemu kamu rasanya hampa. Biasanya aku gampang aja nyapa kamu, gangguin kamu. Tapi setelah kamu marah, aku jadi takut. Takut kamu beneran gak mau aku deketin lagi. Padahal aslinya, aku beneran sayang sama kamu. Riri langsung nengok, matanya berkaca-kaca. Aku juga kok. Aku sayang sama kamu. Kita berdua sama-sama senyum, masih saling genggam tangan erat. Suasana hening lagi. Tapi kali ini hening yang hangat. Gue bisa ngerasain, genggaman itu seolah jadi tanda kalau kita nggak usah banyak kata-kata lagi. Riri akhirnya nyender pelan di bahu gue. Jangan kemana-mana lagi ya kok. Aku udah nggak mau ngerasain sepi 2 hari kemarin. Gue elus pelan punggung tangannya. Iya Ri, aku janji. Mulai sekarang aku gangguinnya bukan cuma usil, tapi juga buat jagain kamu. Dan malam itu, kita cuma duduk berdua, saling pegang tangan tanpa mau lepas. Rasanya sederhana, tapi indah banget. Dari sekedar usil-usilan, akhirnya berubah jadi perasaan yang nyata. Malam itu jadi titik balik buat gue sama Riri. Dari awalnya cuma usil-isilan, marah-marahan, sampai akhirnya kita saling jujur. Gue jadi sadar, kadang perasaan sayang itu emang gak selalu kelihatan dari hal-hal manis aja. Bisa lewat hal nyebelin, bisa lewat perhatian kecil yang gak disadari. Pesan moralnya, jangan gampang salah paham sama orang yang kelihatannya cuma iseng atau usil. Bisa jadi, di balik semua itu ada rasa tulus yang mereka nggak bisa ungkapin dengan cara biasa. Dan buat kita, jangan gengsi buat bilang sayang. Karena kalau terlalu lama ditahan, bisa-bisa malah bikin nyesel. Nah, sekarang giliran kalian nih yang nonton atau baca cerita ini. Dari daerah mana aja kalian? Coba tulis di kolom komentar, biar kita tahu cerita ini sampai sejauh mana tersebar. Siapa tahu ada yang ngalamin kisah Niko dan Riri. Awalnya sebel, ujung-ujungnya malah sayang.